2025 baru bisa beli PS4, terus punya pertanyaan apakah masih layak untuk dibeli? Mungkin pertimbangannya dari hardware-nya dan juga dari game-game yang ada di PS4. Nah, di video ini mungkin kita bahas secara global aja, baik itu yang versi OFW, hand, dan sebagainya. Intinya sih masih layak nggak sih buat dibeli si PS4 ini? Jadi mari kita ngobrol santai dan berdiskusi. Silahkan kamu bisa komen di kolom komentar setelah selesai menonton video ini sampai selesai. Oke, yang pertama kita mulai dari harganya dulu. Hal ini mungkin yang membuat kamu ingin membeli PS4 saat ini, soalnya harga PS4 sekarang sangat-sangat terjangkau menurut kami, apalagi setelah kehadiran PS5 kemarin. Contoh, kurang lebih harga PS4 Slim bekas dengan penyimpanan 500GB bisa didapatkan dengan harga sekitar 2,5 jutaan kalau nggak salah. Sementara PS4 Pro bekas harganya kurang lebih naik turunnya ada di angka 4 jutaan. Ada juga varian tipe hand yang gamenya kita sebut saja bajakan, dan ini biasanya lebih mahal soalnya nggak perlu beli game original. Dan game PS4 nya bisa install sendiri, kamu bisa cek aja tutorialnya di YouTube banyak banget. Dan kalau kamu mau cari yang lebih murah, PS4 bekas mungkin bisa menjadi pilihan yang pas. Cek aja di forum-forum jual beli di daerah kamu, pasti akan ada. Yang kedua adalah harga game PS4 masih sangat terjangkau. Nah, yang kedua, selain harga konsolnya yang sudah murah, game PS4 baik fisik maupun digital masih mudah didapat dengan harga yang sangat bersahabat. Apalagi di PlayStation Store sering ada promo dengan diskon besar-besaran. Game-game terbaik bahkan bisa didapatkan dengan harga di bawah 100.000 untuk versi digitalnya. Sedangkan untuk versi disknya atau versi kaset juga sudah cukup terjangkau jika dibandingkan dengan harga disk PS5 sekarang atau mungkin pas awal-awal munculnya PS4 dulu. Terkadang kamu juga bisa dapetin harga disk PS4 ini di harga under 100.000 atau mungkin 100 ribuan. Soalnya kami sering beli disk game PS4 original second, caranya cari aja di marketplace, dan kalau kamu sudah tamat atau mungkin bosen bisa dijual lagi. Kecuali buat kamu yang hobi koleksi game versi digitalnya, cara ini mungkin tidak berlaku, atau mungkin kamu suka koleksi disk fisiknya, maka tidak perlu jual. Intinya sih game PS4 ini sekarang sudah murah, dan kalau mungkin nggak mau beli gamenya, kamu bisa pilih aja varian PS4 hand, jadi tinggal download aja gamenya di internet. Dengan catatan kamu tidak bisa memainkan game PS4 secara online atau bisa disebut juga mabar. Oh ya, kalau mau cek update harga PS4 sekarang dengan beberapa varian tipe, kamu bisa klik aja link toko yang sudah kami taruh di deskripsi video ini buat cek harga PS4 terbaru, dan kamu juga bisa membaca ulasan dari yang sudah membelinya biar jadi pertimbangan kamu juga. Tentunya kamu juga bisa berkesempatan mendapatkan gratis ongkir dan juga promo potongan harga kalau kamu beruntung. Dan ada catatan lagi kalau kamu beli tipe varian hand, yaitu sepengetahuan kami adalah tidak bisa memainkan game-game terbaru yang dirilis di PS4. Silahkan kamu bisa koreksi di kolom komentar di video ini kalau kami salah. Yang ketiga adalah katalog game eksklusif yang masih ada dan juga performa. Saat ini sebagian besar game eksklusif PS4 sudah hadir di PC, namun konsol ini tetap jadi pilihan yang lebih murah dan juga praktis. Game-game seperti Horizon Zero Dawn, God of War, dan The Last of Us Part 2 bisa dijalankan dengan lancar di PS4 walaupun mungkin di beberapa bagian akan terasa sedikit berat. Ya, hal ini harap dimaklum karena PS4 sendiri memang sudah cukup lama dirilis dan PS4 memang bisa dibilang overpower tapi pada zamannya. Ya, kalau sekarang minimal kamu bisa memainkan game yang kamu mau tanpa perlu khawatir soal spek tinggi seperti di PC, dan tidak perlu repot setting-setting lagi. Sedangkan kalau soal urusan grafik sendiri, PS4 memang kalah dengan PC gaming karena kami juga main game di PC. Tapi dengan harga PS4 sekarang, kalau buat ngerakit PC juga kayaknya kurang kan guys? Dan memang PS4 ini sudah ketinggalan cukup jauh jika dibandingkan dengan penerusnya yaitu PS5 dan juga konsol-konsol lainnya. Bahkan menurut kami PS4 ini sekarang sama konsol handheld pun juga kalah. Tapi performa dari PS4 ini masih sangat cukup untuk sekedar hiburan di rumah. Contohnya PS4 ini masih bisa menjalankan game AAA dengan kualitas 1080p dan 30fps tanpa masalah besar. Dan beberapa game FPS seperti Call of Duty Warzone, Battlefield juga tetap lancar di 60fps. Yang keempat adalah game baru. Nah, di poin keempat inilah yang mungkin akan menjadi pertimbangan yang cukup lama apakah akan beli atau tidak, yaitu soal gamenya. Mungkin kalian juga sudah mendengar hal ini dari banyak berita bahwa dalam waktu dekat ini PS4 tidak akan mendapat update game baru. Ya, walaupun setahu kami Sony belum mengumumkan tanggal pasti kapan mereka akan menghentikan dukungan update game terbaru untuk PS4. Nah, jika kalian tahu silahkan komen di kolom komentar di bawah.
Dan seiring dengan semakin populernya PS5 dan konsol next gen lainnya, ada kemungkinan bahwa game baru dan juga update besar akan lebih fokus pada konsol tersebut. Soalnya secara umum biasanya sebuah konsol masih menerima update game dan dukungan lainnya sekitar beberapa tahun setelah peluncuran konsol generasi berikutnya. Jadi kemungkinan besar PS4 masih akan mendapatkan update game dan juga dukungan selama beberapa tahun setelah PS5 dirilis. Yang berarti ini kurang lebih sudah 5 tahun kan sejak PS5 dirilis di tahun 2020 kalau nggak salah. Dan kemungkinan 2025 ini adalah terakhir update game baru untuk PS4. Soalnya PS4 sendiri juga sudah mulai berat untuk memainkan game-game terbaru sekarang. Selanjutnya, poin kelima adalah harga dari PS5 saat ini. Hal ini juga cukup jadi pertimbangan untuk orang yang berencana beli PlayStation, yaitu soal harga. Contohnya adalah kami sendiri. Dulu awal rilis PS4 kan harganya mahal ya untuk kami yang gaji UMR-nya kecil. Nah, PS4 waktu itu cukup jadi barang mahal dan juga mewah. Dan saat ini PS5 kami cek di marketplace harganya masih di atas 7 juta. Ditambah lagi harga dari gamenya juga cukup mahal, kan nggak lucu ya bisa beli konsolnya nggak bisa beli gamenya. Dan dengan kemunculan PS5 maka secara otomatis harga dari PS4 jadi kayak sekarang, yaitu sangat-sangat terjangkau. Jadi kayak kami yang dulu nggak bisa beli PS4 akhirnya bisa beli. Ya kalau dikasih rezeki sih inginnya PS5, karena ya ini konsol terbaru. Tapi ternyata mampunya baru PS4 jadi ya sudah, minimal yang dulu belum kesampaian sekarang bisa beli dan bisa mainin game-game yang dulu mungkin cuma bisa lihat di YouTube orang memainkan konsol PS4. Dengan catatan kalau suatu saat sudah tidak ada update game terbaru lagi atau mungkin untuk memainkan game yang baru dirilis seperti God of War Ragnarok akan terasa berat dan mungkin akan berisik karena kipas dari konsol, ya harap dimaklum. Karena ya memang konsol PS4 sendiri adalah konsol yang sudah cukup lama dirilis dan game-game kedepannya memang akan berfokus ke konsol next gen. Poin ke-6 atau poin terakhir adalah kesimpulan. PS4 masih bisa menjadi pilihan yang layak untuk dibeli di tahun 2025, tapi tergantung pada kebutuhan dan preferensi kamu. Beberapa alasan mengapa PS4 masih layak dipertimbangkan adalah harga yang lebih terjangkau karena dengan hadirnya PS5, harga PS4 jadi lebih murah jika dibandingkan saat pertama kali rilis. Hal ini jelas dan jika kamu memiliki anggaran terbatas, PS4 adalah pilihan yang lebih terjangkau dibandingkan PS5. Terus PS4 memiliki koleksi game yang sudah banyak mulai dari game eksklusif seperti The Last of Us Part 2, God of War hingga banyak game multiplatform. Nah, banyak game ini masih relevan dan sangat menarik bahkan di tahun 2025 apalagi kalau kamu belum pernah memainkan game-game tersebut. Jadi menurut kami gas aja sih. Terus meskipun PS5 memiliki beberapa game eksklusif yang hanya bisa dimainkan di konsol terbaru, PS4 masih bisa memainkan banyak game yang juga dirilis untuk PS5 meskipun dengan kualitas grafis yang sedikit lebih rendah dan terkadang bunyi PS4-nya kayak pesawat jet. Selanjutnya, PS4 masih memiliki banyak peripheral dan aksesoris yang mudah untuk ditemukan. Jadi jika kamu membutuhkan aksesoris tambahan atau controller baru, itu masih cukup mudah untuk dibeli dan harganya pun jelas lebih murah dari PS5. Kami kemarin habis beli stick PS4 di toko Oren dan ada banyak sekali pilihan mulai dari yang ori pabrik, ori mesin, pilihan warna dan sebagainya. Harganya pun cukup terjangkau mulai dari 100 ribuan ke atas, bebas pilih tergantung dengan anggaran kamu. Namun ada juga beberapa alasan kamu mungkin ingin mempertimbangkan PS5 dan menabung lagi. Pertama, jelas performa lebih tinggi. PS5 memiliki hardware yang jauh lebih kuat, menawarkan grafis 4K, kecepatan loadingnya lebih cepat, dan dukungan untuk ray tracing. Jika kamu menginginkan pengalaman gaming yang lebih modern, maka PS5 jelas lebih baik. Terus dukungan game masa depan, soalnya beberapa game baru di masa depan mungkin hanya tersedia untuk PS5. Dan meskipun PS4 masih mendapat pembaruan dan game baru untuk saat ini, dukungan ini akan berkurang seiring waktu dan ini sudah sangat terasa di tahun ini kalau menurut kami. Tapi jika kamu tidak terlalu mementingkan grafis ultra modern atau fitur-fitur terbaru dan lebih ingin menikmati game dengan harga yang lebih terjangkau, serta belum pernah memainkan game tersebut, maka PS4 masih sangat layak untuk dibeli di tahun 2025. Tapi jika kamu ingin pengalaman gaming yang lebih modern dan mendapatkan update game untuk beberapa tahun ke depan, maka PS5 jelas pilihan yang lebih baik. Tentunya kamu harus menabung lagi. Saran kami sih, daripada kamu pusing-pusing malah gak kebeli-kebeli kalau kamu belum pernah main game-game PlayStation sekarang dan budget kamu ada di under 4 juta, udah beli aja PS4 terus setelah itu nabung lagi sambil menikmati permainan di PS4. Dan kalau kira-kira sudah cukup nih buat tukar tambah ke PS5, tinggal jual lagi aja PS4-nya. Siapa tahu malah untung juga dan beli deh PS5. Ya mungkin segitu dulu aja pembahasan kita di video kali ini. Kalau kamu mungkin ada saran atau mau berdiskusi dengan opini kamu, silahkan komen aja di video ini. Mari kita berdiskusi bersama-sama.
Dan jangan lupa untuk subscribe dulu serta aktifkan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oh iya, kalau mau request video komen aja ya di kolom komentar di bawah.